sesuatu yang memang perlu kami luruskan supaya tidak menimbulkan fitnah. Kalau kita bicara kan di data bertulang ya, semua bisa bicara dan semua bisa berkata-kata. Tapi kami di sini ingin meluruskan dengan berdasarkan data. Jadi kami nggak mau berani sembarangan ngomong. Jadi kami akan bicara berdasarkan data yang memang atas kesepakatan sama-sama. Silakan dia. Mungkin Mbak Dian bisa dijelaskan data-data apa sih yang Madinah punya? Untuk yang pertama untuk kontrak ya. Iya, oke. Ya, terkait dengan apa yang telah disampaikan Mas Ferry di salah satu media sebelumnya bahwa tidak ada kontrak ya Mbak, seperti itu. Di sini sih karena yang mengambil kontrak ini supir saya di apartemennya Mbak Vena. Jadi di sini sudah jelas ya kami ada kontrak besar. Kontrak besar ini, nah kalau ini kontrak dengan beberapa vendor turunan dari kontrak besarnya. Oke. Dan ini yang telah disepakati oleh, ini udah di counter sign juga sama Mas Ferry. Di antara kontrak ini, misalkan dengan Johannes Bridal, di sini sih namanya Mbak Vena ya, karena waktu itu kerjasamanya antara salah satu kalau Mbak Vena Mas Ferry. Ada seperti apa contohnya? Ada ini yang turunan untuk para endorsement. Satu set gown untuk acara resepsi segini, satu set gown untuk acara resepsi pada tanggal 13 Maret. Ada nilainya juga di sini. Ini nilai kita dapatkan dari Koko Yohanesnya. Sudah di sini sudah diparaf Mas Ferry. Ini walaupun namanya Mbak Vena Melinda tapi yang mewakili Mas Ferry. Ini sudah ditandatangan. Ini salah satu bukti kontrak-kontrak dengan para turunan vendor. dengan para vendor. Semuanya ada di sini dengan dari pihak The Banquet juga ada, dari Redberry, dari hampir semuanya sudah ada di sini yang sudah ditandatangan. yang sudah tanda tangan. Ada berapa vendor pada waktu itu? Nah, ada ya. Lengkap. Dan ini pun ini Total yang 1 miliar ini. checklist. Ya, ini checklist dengan angka nilainya. Dan ini pun memang tidak ditandatangan, namun kan sudah tertuang di dalam kontrak besar. Kalau memang Mas Ferry lupa, mungkin ya, karena ini pada waktu checklist vendor ini saya yang memberikan langsung kepada Mas Ferry. Mungkin Mas Ferry lupa ya. Hanya mengingatkan aja pada waktu di Redberry saya memberikan satu file besar kepada beliau ya. Ini semua beberapa datanya ada. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman data yang kami punya untuk beliau. Tangan yang ke Madinah sekarang, kontrak ke Madinah. Nah ini kontrak besar. Pada hari ini Senin 31. Lihatin ke depan. Tunjukin teh. Nah, gitu aja. Ini sudah diparaf ya sama Waktu itu pada tanggal 31 bulan Januari tahun 2022 ya. Di Jakarta, di sini dari Irawan Vena Melinda, Elma Dana dan saya Dian Pamalasari. Lingkup perjanjiannya adalah di sini 5 poin karena 1 poinnya ada siraman dan pengajian, dan ngunduh mantu pun ada upacara adat dan resepsi. Jadi kami rangkum secara rangkaian acara, ada 7 rangkaian acara. Sini sudah diparaf juga setiap poin-poinnya. Nah, bisa dilihat ya. Di sini juga ada bentuk kerjasamanya seperti apa, sudah diparaf juga. Malah di sini ada terkait dengan biaya operasional itu ditanggung oleh pihak pertama, yaitu pihak Mas Ferry dan Mbak Vena. Namun nilainya akan kita laporkan berkala 2 minggu. dua minggu sekali, dan itu dituangkan di dalam rapat di waktu itu di rumahnya Mama Ayu ya. Gitu. Dan ini udah tanda tangan materi. Tanda tangan yang Lutari langsung ya. Ya, Tahan dulu, saya Pak. langsung. Ada lagi? Kurang lebih berapa sih Mbak mungkin? Kurang lebih 1,3 nilai kontraknya. Jadi di sini kita pilih karena ada dari timnya Mbak Vena juga. Kalau kita hitung, kita pilih itu 300 juta yang dari timnya Mbak Vena. Terus kami dari Madinahnya kurang lebih 1 M. Kurang lebih nilainya ya. Kalau dibilang secara kerugian, kami tidak, secara pribadi Madinah ini tidak rugi dalam melaksanakan mengkoordinir acara ini.
hanya teman-teman endorsement tentunya yang seperti contoh dari perias pengantin mempunyai nilai-nilai tersendiri. Misalkan angkanya 100 juta dan itu udah juga di depan dari depan Rebeli sudah tanda tangan di depannya Mas Ferry juga gitu. Ini semua ada di sini. Ya. Apalagi Mbak, mungkin ada lagi mungkin yang Data-data ketika data-data yang kayak uang pentransferan atau apa yang mau dari yang RAB. ya bisa Kan jelasin. dibilang kan nggak ada hutang sama sekali oleh tidak ada hutang sama sekali oleh pihak WO manapun, kan paling seperti itu ya. Jadi saya takut dibilang halu gitu lah. Maksudnya kami kan harus meluruskan karena ini kan memang usaha Kami punya di usaha sini, di ya. bidang jasa. Jadi di sini ya tentunya terus terang saya pribadi usaha saya di bidang IO ini sudah 14 tahun. Saya berawal bersahabat dengan Elma di dalam satu pengajian, akhirnya kami khususnya saya mengeksplor usaha dengan Elma Tiana. Itu sudah 5 tahun yang lalu Elma, dan udah beberapa klien yang sudah kita tangani, dan klien IO kami pun klien-klien perusahaan BUMN terbesar di Indonesia. Jadi nggak benar kalau Madinah ini punya Dian Komalasari, jadi tidak benar karena Karena Madinah ini Elma, Manya, D-nya tuh di Dian, Nanya tuh dari Tiana, Tiana. jadi Madinah. Jadi jadi ini memang kita berdua tidak bisa dipisahkan insya Allah ya. pure usaha kami, jadi bukannya ini pure usahanya Dian, tapi memang usaha kami berdua. Karena kami dengarkan ini bukan punya Ahmad Tiana gitu, tapi punyanya dia, jadi saya hanya menjalankan aja, itu nggak benar. Oke. Berarti dengan adanya bukti-bukti ini bisa dikatakan bahwa pihak mereka yang hakim nggak? Kan ini udah ada jelas nih, udah ada. Iya kan bisa nanti menilai Prosesi sendiri masa ya. yang menilai itu. Oke Mbak, dari kemarin yang dibilang katanya mereka tidak punya hutang, mereka tidak ada biaya, berkas-berkas apapun belum diterima dari pihak Ferry. Bisa jelasin Mbak, mungkin ada bukti otentik lain yang akan disampaikan? Mungkin kalau kemarin mungkin disampaikan tidak punya hutang, ya pada waktu disampaikan memang sudah dilunasin seminggu sebelum acara pernikahan. Akad nikah sudah dilunasi oleh Mbak Vena, hutang pribadi ya, hutang pribadi sudah. Itu kapan Mbak tepatnya? Tanggal berapa ini? Sini 23 coba dikasih lihat, ini ada. Bukan itu pinjamannya. Yang ini. Ini pasti untuk aja nih ada tulisannya. 27 Februari sudah dilunasi. 27 sudah. Nggak diingetin ke depan ya. Vena Melinda di situ. Oke. Ada namanya. Mohon maaf ya, kami harus menyampaikan ini semua Mbak Vena, karena ini Karena- terkait dengan Saya usaha. lihat ke depan. Ya, karena terkait dengan usaha kami di bidang jasa di sini. Selama ini kami menutupi ini semua karena kami sayang dengan Ferry, sayang sama dengan Mbak Vena. Tapi kita juga nggak mau juga nanti dibilangnya kita nggak benar gitu ya kan. Ini Kalau apa- boleh tahu Mbak, nominal pentransferan itu berkala atau seperti apa nih ketika langsung? Apa langsung berkala? Kalau nilainya nggak perlu tahu ya, cuman karena ada statement tidak punya hutang, memang pada waktu Mas Ferry menyapang itu sudah tidak punya hutang Oh, karena sudah lunas. dilunasi Oke. untuk hutang pribadi. Namun ini yang untuk RAB operasional, Nah, iya itu. ya untuk biaya operasional kemarin ini terus terang dari tim kami sudah menjawab Mas Ferry, katanya lagi dipelajari dulu. Namun ya alhamdulillah karena ada beberapa yang simpati kepada Madinah dari sahabat-sahabat kami, akhirnya ikut mensponsori untuk membayar biaya operasional kepada kru dan biaya operasional lainnya, walaupun masih ada sedikit lagi ya yang harus diselesaikan, itu kami menunggu kebijakan dari Mas Ferry aja. Oke. Berarti Berapa masih sih menunggu ya? nominalnya kalau boleh tahu Teh Dian? Yang Yang RBA itu. RAB itu ya RAB. Karena dari pihak sana RBA. bilang katanya RAB itu harusnya kan ada di depan katanya, tapi ternyata kan pihak Madinah melakukannya di belakang Kalau gitu kan. Dan belum diterima juga penandatangan Ini kan RAB-nya lebih kepada operasional seperti nganterin baju taksi, Oke. terus ngambil baju, terus udah gitu harus melaundry pakaian yang dipakai, itu lebih ke situ nilai apa. Jadi untuk nilai-nilai kayak misalnya nganterin baju, ngambil baju pakai taksi, apakah kita harus laporan seperti itu? Yang penting kan dia taunya beres sudah dijalankan. Nah, Itu kita laporkan juga berkala, akan ada dilaporkannya juga setelah 2 minggu. ada Jadi, kok. dan semua dirinci ya Mbak ya? semua dirinci, nggak mungkin kan misalnya Fer mau nganterin baju 50.000 masa seperti itu kan nggak juga gitu kan. Jadi kita kumpulin dulu selama 2 minggu baru nanti dilaporkan. Kenapa memang belum dilaporkan? Karena kan memang kita harus rinci, harus pakai bukti-bukti kan. Gitu. Misalnya yang tadi saya bilang
harus nge-laundry pakaian pengantin yang kalau sifatnya endorse kan, endorse itu hanya memberikan baju tapi dibalikinnya harus di laundry. Itu nilainya aja misalnya 1,5 juta atau 700.000. Terus belum ngambil ina itu pakai taksi 50.000. Itu nggak perlu kan apa-apa kita harus ngomong. Nanti kan akan jelimet ya kalau misalnya apa-apa harus dilaporkan. Makanya kita kesepakatan waktu itu untuk melaporkan berkala selama 2 minggu gitu. Jadi kita kemarin kenapa belum ngasih kepada mereka, karena kita lagi menyusun gitu loh. Bukti semuanya ada ya. Bukti semuanya supaya Bukti nanti grade-nya. jadi Jadi semua. yang kami endorse itu adalah Madinah. Secara Jasa kami, profesional jasa Madinah tentu ada manajemen fee-nya. Dan itu kami ada red card-nya juga. Madinah tuh saya dan Elma tuh ada fee-nya di sini. Itu kita berikan complimentary, yaitu endorse kepada mereka untuk memberikan konsep kreatif dari 7 rangkaian ini. Kan tentunya harus ada pemikiran ya teman-teman. Dalam suatu acara atau apapun tentunya ada ini seperti hal ini. Aja satu-satu. Iya, ini semua tentunya tidak akan menjadi seperti ini di suatu konsep kalau tidak disepakati oleh Mbak Vena, Mas Ferry. Di sini kita tektokan ada beberapa desain suatu foto pun ataupun nama acaranya itu kami pasti berkomunikasi dengan beliau. Jadi ini sudah disetujui gitu, bukan memang kita memfasilitasi untuk 7 rangkaian tersebut. Tapi nggak mungkin kami mau menjalankan ini tanpa persetujuan dari Vena dan Ferry. Jadi waktu kami mengajukan ini mereka tuh happy banget. Bahkan ada jejak digital di mana mereka melihat rumah kenangan, mereka datang ke Redberry gitu. Mereka maksudnya dengan yang kita fasilitasi mereka menyetujui lah, bukan semata-mata kita yang mau bikin untuk mereka, enggak. Kalau memang pada saat waktu itu mereka nggak setuju, nggak mungkin kita akan melangkah sejauh ini gitu. Dan memang sih ya waktu awal itu pertama ke Elma minta jasa kami ya untuk mengorganize pernikahannya Ferry. Mereka hanya ingin dilaksanakan secara sederhana di Bali. Memang iya mereka menyampaikan seperti itu. Namun di sini kami hanya memberikan ide, memfasilitasi kepada sahabat, kerabat, koleganya Mbak Vena atau Mas Ferry yang tidak bisa berangkat ke Bali. Apa salahnya gitu kita memberikan konsep seperti ini. Dan kalau pada waktu itu mereka keberatan, tentunya kami tidak akan melangkah sejauh ini. Betul nggak teman-teman? Di sini.